Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Syafitria Diafiza dengan NRP 1840100129 dari kelas 18 MJC, mata kuliah pengukuran kinerja SDM. Saya akan mempresentasikan mengenai materi standar kinerja yang telah saya amati dan saya pahami, yaitu tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang harus sesuai dan seimbang. Kemudian kita bisa memikirkan dan juga mengukur bagaimana hasil kinerja dari penjabat atau jabatan tersebut. Penilaian kinerja juga mempunyai persyaratan. Yang pertama yaitu ada praktis. Maksud praktis di sini yaitu dapat dengan mudah dipahami oleh karyawan atau bisa dicapai. Yang kedua ada job effective, yaitu mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Yang berikutnya, standarisasi, yaitu memungkinkan terwujudnya penilaian kinerja yang beragam. Jadi, sebelum menentukan perusahaan harus melakukan kebijakan mengenai penilaian kinerja. Maka yang harus dilakukan, yang pertama, memastikan adanya uraian jabatan. Yang kedua, memastikan adanya standar. Selanjutnya, penilaian kinerja merupakan suatu aktivitas yang positif. Artinya, perusahaan berharap bahwa pegawai mampu bekerja dengan baik, dengan semangat yang tinggi, tidak bermalas-malasan. Dengan ini, perusahaan harus bisa membangun dan juga mendorong motivasi yang tinggi agar pegawai bisa bekerja dengan tepat. Perusahaan tidak boleh melakukan dan juga menilai pegawai dengan melihat pekerjaannya lebih baik atau pekerjaannya yang lebih buruk. Lalu penilaian kinerja memiliki konsekuensi atau feedback. Nah, feedback di sini itu bisa berupa materi atau material. Selanjutnya, mengenai standar kinerja menggunakan prinsip SMART. Yang pertama ada civic, yaitu harus jelas dan rinci. Kemudian yang kedua ada measurable, yaitu dapat diukur. Dan yang ketiga adalah achievable, yaitu dapat dicapai, disepakatkan antara karyawan dengan atasan, atau bisa juga ditemukan oleh atasannya berdasarkan hasil dari analisa jabatan. Yang keempat ada result orientative, yaitu orientasi pada hasil, contohnya seperti karyawan merasa senang. Kemudian ada timeframe atau jangka waktu pencapaiannya, yaitu harus jelas. Selanjutnya yang saya amati dari video mengenai contoh standar kinerja sesuai jabatannya. Yang pertama, jabatan teknologi officer atau setara dengan supervisor, yaitu ada tugasnya, KPI-nya, dan juga evaluasi kinerjanya. Jadi fungsi utama dari teknologi officer ini yaitu membawahi timnya terkait pembuatan dan pemilihan produk oleh perusahaan berupa software. Nah, dari tugasnya terlihat bahwa teknologi officer ini mengelola dan juga berperan sebagai delegasi perusahaan. Dan di sini terlihat bahwa para pegawai harus bisa menguasai mengenai software, teknologi, atau IT. Nah, teknologi officer ini harus bisa mengajari atau membimbing para bawahannya agar bekerja sesuai dengan standar perusahaan. Lalu KPI-nya diselesaikan oleh tim atau bawahan dengan batas waktu yang ditentukan. Di sini tim atau bawahannya harus bisa bekerja dengan tepat waktu dan juga dibimbing oleh teknologi officer agar produk yang diselesaikan bisa berjalan dengan baik. Lalu evaluasi kinerjanya menyelesaikan tugas. Apakah sudah sesuai deadline? Nah, di sini teknologi officer harus terus melihat para bawahannya mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan deadline, tidak boleh melebihi dari deadline. Dan presentasi dari saya mengenai materi standar kinerja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.